Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda'u darsal lughatil arabiyyah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, bertemu kembali kita dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada hari ini kita akan membahas tentang fiil yang disebut fa'ilnya dan fiil yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, baik, langsung kita masuk yang pertama. Al-fi'lul mabni lil ma'lum. Fiil yang disebutkan fa'ilnya atau fiil yang disebutkan pelaku atau subjeknya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia disebut juga dengan kata kerja aktif. Jadi, dalam menerjemahkannya kita menggunakan awalan me. Kita lihat contoh pertama. Kata batolibud darsa. Siswa itu telah menulis pelajaran. Kata ba di sana adalah sebagai fi'lun atau fi'il. At-talibu adalah sebagai fa'il atau pelaku. Kemudian ad-darsa adalah sebagai maf'ul bih atau objek. Barisnya adalah fathah. Nah, kita artikan. Siswa itu telah menulis pelajaran. Terdengar jelas di sana kita mengartikan kata kerjanya dengan awalan me. Menulis. Dan fa'ilnya disebutkan yaitu at-talibu. Kemudian kita masuk contoh yang kedua dari al-fi'lul mabni lil ma'lum, yaitu qara'a Ahmadul Qur'ana. Ahmad telah membaca Al-Qur'an. Nah, qara'a di sini adalah sebagai fi'lun atau kata kerja. Ahmadu adalah sebagai fa'il atau subjek. Kemudian Al-Qur'ana adalah sebagai maf'ul bih, objek. Kita artikan Ahmad telah membaca Al-Qur'an. Fi'ilnya kita artikan dengan awalan me, membaca. Kemudian fa'ilnya atau subjeknya disebutkan di sini yaitu Ahmad. Kemudian kita masuk kepada pembagian yang kedua, al-fi'lul mabni lil majhul, yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya atau tidak disebutkan siapa pelakunya, siapa subjeknya. Kemudian dalam pelajaran bahasa Indonesia dinamakan dengan kata kerja pasif. Jadi dalam menerjemahkannya kita menggunakan kata kerja berawalan di. Perhatikan contoh di bawah ini. Kutibat darsun. Pelajaran itu telah ditulis. Terdengar di sini kata kerjanya diterjemahkan dengan di dan tidak ada lagi fa'ilnya ini. Kemudian yang kedua, quri al-Qur'anu. Al-Qur'an itu telah dibaca. Nah, tidak terdengar di sana disebutkan fa'ilnya. Kemudian fi'ilnya, kata kerjanya diterjemahkan dengan awalan di. Nah, baik, yang berikutnya kita masuk kepada cara merubah fi'il mabni lil ma'lum kepada fi'il mabni lil majhul. Yang pertama pada fi'il madi yaitu dengan mendomahkan huruf pertama dan mengkasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Contohnya pada kata-kata kataba. Kita rubah menjadi fi'il mabni lil majhul dengan mendomahkan huruf pertama dan mengkasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Maka kataba menjadi kutiba. Kemudian yang kedua pada kata-kata zahaba. Kita domahkan huruf pertama, kita kasrohkan huruf sebelum terakhir, maka zahaba menjadi zuhiba. Kemudian kita lihat contohnya dalam kalimat katabat thalibud darsa. Siswa itu telah menulis pelajaran. Siswa itu adalah sebagai fa'il atau pelaku. Kemudian kataba sebagai fi'il, kata kerja. Ad-darsa sebagai maf'ul bih atau objek. Nah, terdengar di sini siapa pelakunya yaitu at-thalibu, disebutkan. Kemudian kita rubah kepada fi'il mabni lil majhul menjadi kutiba.
tulis kutiba, kemudian at-thalibu pelakunya kita hilangkan dan langsung kita pindahkan maf'ul bih menempati posisi fa'il, maka barisnya mengikuti baris fa'il dan posisinya tidak lagi sebagai maf'ul bih. Posisinya berubah menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, yang kedua kita masuk kepada cara merubah fi'il mabni lil ma'lum kepada fi'il mabni lil majhul pada fi'il mudhari, yaitu dengan mendomahkan huruf pertama dan memfathahkan huruf sebelum huruf terakhir. Kita ambil contohnya yaktubu. Huruf pertama kita domahkan, huruf sebelum terakhir difathahkan, maka dia menjadi yuktabu. Kemudian contoh lainnya dari kata-kata yasma'u, mendengar. Kita rubah menjadi fi'il mabni lil majhul menjadi yusma'u, didengar. Nah, kemudian contoh dalam kalimat yaktubu thalibud darsa. Siswa itu sedang menulis pelajaran. Nah, itu adalah fi'il mabni lil ma'lum. Dalam menerjemahkannya kita menggunakan awalan me sebagaimana kalimat aktif dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita rubah menjadi fi'il mabni lil majhul, maka kita rubah fi'ilnya. Yaktubu menjadi yuktabu. Yuktabu. Kemudian fa'ilnya ini kita hilangkan dan maf'ul bihnya menempati posisi fa'il, maka dia menjadi yuktabud darsu. Nah, ad-darsa awalnya adalah maf'ul bih. Karena fa'ilnya sudah dihilangkan, ad-darsu menempati posisi fa'il, maka dia berubah menjadi naibul fa'il atau pengganti fa'il. Cara mengartikannya, pelajaran itu sedang ditulis. Nah, tidak ada lagi disebutkan pelakunya. Kemudian kita lihat pada beberapa fi'il yang lain, contohnya seperti yafhamu, artinya memahami. Kita rubah menjadi fi'il mabni lil majhul, maka dia menjadi yufhamu, artinya dipahami. Memahami, dipahami. Begitu juga dengan yashrohu, yushrohu, menerangkan, diterangkan. Nah, itulah dia pelajaran kita pada hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.